Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi adalah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125 yang terjemahan sebagai berikut. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam kita mohon kepada Allah semoga diberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, apakah minang mengatakan indak dapat satapang padi baktung dibalah kaparaku indak dapat sekandak api karena Allah jua nambalaku. Maka dari itu satiok karajo nang kadi awai rundiang sepatah nang kadi sabui celik bana iman kum dusara lai ko dalam ridha Allah. Orang melingkar kapaya kumbuh singgah berhenti di peladang. Pasa jalan dia bertampuh lancar kadi dia berulang. Gadanglah air di bandar baru tampak nan dari mandi angin. Elok nausang di baru pada mencari kanan lain. Masaklah padi rang singkara, masaknya batangkai-tangkai, jarang bana buah namudo. Kabeh sebalik buah sentak, jarang bana orang namangkai, datang nampunyo tangga saja. Tambilang di rumpun lansik, tasisiak di lantai. Ambo bilang sado nanapek namanya untuk orang pandai. Bukan tambilang di pasar lain, tambilang penggali kuburan. Bukan membilang tanah pandai, membilang untuk di pasar makan. Sambah taujui ju simpuh sebarek bungkanan piawai. Indak basibak ju basisiah bukan banggo ju babate. Sambah kepada nenek mama nanggadang basa batuah saratau bundokan nama mati teraju panu limpape rumah nanggadang suluh bindang dalam negari. Pai sampai bertanya ulang sampai berberitahu. Para generasi muda yang capek kaki ringan tangan, hatinya suci, mukanya janiah,
tahu bermalu sopan serato raso jo karso. Ketek indak disebut namo, gadang indak disebut gala, dan duduk di tanah lantai ditagak sapa matang dari muka sampai ke belakang. Dipanggang-panggang digatok, dikira-kirai dibakar, tatanggu ikan nerayo, dibilang-bilang diatok, dikira-kirai dipapa, kita kambang kaji ugamo, masak nasi, uwok, tarung, goreng pakai. Simak kaji bawa memanung ingin barang kabar saya. Jemaah rahimakumullah. Judul ceramah kita pada pagi itu adalah keutamaan berdakwah. Berdakwah artinya memberikan jawaban Islam terhadap berbagai masalah kehidupan. Dakwah dengan demikian harus bersifat aktual, faktual dan konseptual. Benar bahwa tugas dakwah seorang juru dakwah itu hanyalah menyampaikan. Hak prerogatif hanyalah milik Allah yang akan memberikan hidayah kepada mereka sebagai pendengar. Tetapi tidak boleh lupa bahwa teknik menyampaikan sesuatu akan sangat mewarnai barang yang kita sajikan. Contoh, segelas teh pahit dan sepotong singkong goreng yang kita sajikan dengan cara yang ramah dan sopan dan menyentuh akan lebih baik ketimbang seperangkat makanan lezat, mewah dan mahal, tetapi disajikan dengan cara yang kasar dan menyinggung perasaan. Dengan memahami hal ini, seorang juru dakwah tidak tersenyum kepada seorang buta atau berbisik kepada orang yang tuli. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya sebagai berikut: berbicaralah kepada manusia sesuai dengan daya terima mereka. Apakah seorang juru dakwah dilahirkan atau dibentuk? Menurut Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, salah seorang ulama terkemuka mengatakan bahwa harus ada padanya kedua sifat tersebut. Bakatnya ada sejak ia dilahirkan dan harus dibentuk. Pembinaan berangkat dari bakat yang dimilikinya. Jemaah rahimakumullah. Dengan semakin kompleksnya masalah kehidupan di mana kita sudah berada dalam era globalisasi kata orang sana, maka seorang juru dakwah dituntut untuk bermata setajam mata Raja Wali dan berkaki sekuat bionik dan berhati seperti radar, tetapi bertangan sehalus seniman. Bermata setajam mata Raja Wali artinya ia harus peka mengamati perkembangan. Ia mampu menganalisa sejauh mana bergeraknya peradaban, perkembangan dan kebudayaan manusia. Ia tajam mengadaptasi persoalan-persoalan dan mampu memberikan jawaban atau jalan keluar dalam memecahkan persoalan dan bukan menimbulkan masalah baru. Jemaah rahimakumullah. Berkaki sekuat bionik artinya seorang juru dakwah harus siap menampilkan suara Islami di segala arena, medan yang luas, bukit yang curam, hutan yang rawan, sungai yang lebar, desa-desa terpencil di kaki gunung. Apalagi sekarang dakwah tidak lagi milik pesantren, musala, masjid. Dakwah telah menggema di mana-mana. Jemaah rahimakumullah. Berhati seperti radar artinya juru dakwah harus mampu memilah dan memilih mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan mudarat untuk umat. Seorang juru dakwah bukanlah seorang otoriter dengan mencari keurusan pribadi dan berbicara panjang tanpa merhatikan apakah pendengar mengerti atau tidak dakwah yang disampaikan. Kepekaan memilah dan memilih sangat bergantung pada sandaran vertikal seorang juru dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut di atas. Jemaah rahimahullah. Dakwah harus disampaikan bil hikmah dengan cara yang bijaksana, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga dengan demikian dakwah diharapkan bisa menemui sasaran. Mau'izah hasanah merupakan contoh teladan yang sangat baik
Dan ini berangkat dari mutu kepribadian sang juru dakwah itu sendiri. Kalau juga perlu berdebat, lakukanlah dengan cara yang terbaik, dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mencari kebenaran dalam berdiskusi dan bukan mencari kemenangan untuk diri pribadi. Kalau sejarah menyampaikan kepada kita, yaitu pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok manusia yang bibirnya digunting-gunting dengan gunting neraka yang membara. Beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah orang itu ya Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah para mubalighmu, umatmu yang tidak mengamalkan apa yang mereka dakwahkan. Nauzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya 4 perkara tentang umurnya, dalam hal apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya apakah ia telah mengamalkannya. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani. InsyaAllah semoga para juru dakwah kita dapat berdakwah dengan baik dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Papatah minang mengatakan, inge dirunciang ka mancucuak, dahan ka maimpo, unak nang ka manyakui, maminte sabalun nanyut, malantai sabalun labu. Inge sabalun kanai, siang dikalik-kalik, malam didagan-dagan. Anak muda menggalih lado, niat kudo pai kapakan. Disangko galih di belago kirono pokok belaka makan. Rumah sudah kokok babonyi, api padam kutum berato, minyak api sabalan ama, arang api basi belado, tukang pupuk koyah sado. Bak basangai dia budingin, bak batana ditunggu duo, bak manyamu di atas jerami, alah api jari jatuh-jatuh. Duduk seorang basampi-sampi, duduk basabo balapang-lapang. Kata seorang dibulati, kata basamo dipeyokan. Nan rajo kata mau pakai, nambana kata sayo. Elok saya yang jujur mudi, elok sayo dosa kata. Jika pandai bermain mudi, nalia jinah jadino. Dima bumi dibijak, di sinan langit dijunjung. Dima semua digali, di sinan air disawut. Dima negari diuni, di sinan adai dipakai. Di mana kain kamu jadi maju, digunting tidaklah sadang, lah takana maka dukai. Di mana negari namu maju, adai sejati nalailang dan derati yang dipakai. Kayu beringin di tengah kota, nan bau bocok sana boleh, nan bau re sebenar tunggang. Ureknya tampik baselo, batangnya tampik basanda, daun ribun bakeh balinjan. Nan buto pabuit laso nampak gak pelapeh badia, nan upuh pengupuni rumah, nan pincang pengadi ayam, nan pandai tampik batanyo, nan sadia bok bayo, nan kayo bakeh basenggang. Kali lawa di Pulau Rimbang, anak ruso mati tadabiah. Jika gawa mohon ditimbang, kalau ruso ampun malabiah. Tungkek galah amai dirajo, sitaba dibalik bahkan. Kalau salah kebaiklah ambo, jika bana samo diamakan. Canda penyulam di atas kain, eloknya bungo dalam jambangan. Walau pasan namo kirim serasok itu wadawit tangan. Siakui sirajo garang nak pai ke batang tabi, banda nanusah dilangkahi. Hari lalarui beratus yang kapi padam kutung lanut. Disiko ceramah itu sudahi. Alif jonun tanda rafa, azab jentukun tanda mati. Ridho jamaah amba pinta doa assalamualaikum amba sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.